Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kreatif yang saya banggakan, kita melanjutkan episode yang kemarin, yaitu tentang kriya anyam. Kemarin kita sudah sampaikan tentang materi dasar pembelajaran kelas 1 dan kelas 2, yaitu anyam gedek. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan produk apa yang kira-kira sesuai dengan anak didik kita atau anak-anak cucu kita tentang belajar kreatif. Dalam hal ini kita mengupas tentang kriya anyam. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa anyam dasar, yaitu anyam gedek, dapat kita kembangkan menjadi sebuah produk yang luar biasa banyaknya. Untuk pagi hari ini kita belum pada pengembangan anyaman gedek, tetapi langsung kita ambil produk, membuat produk yang sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Episode kali ini kita masih menggunakan bahan limbah atau bahan bekas, yaitu tali plastik dan seterusnya. Mari kita mulai. Bahan-bahan apa yang kita gunakan, terus seperti apa caranya. Bahan yang kita gunakan ini kepingan triplek multiplek, ini tebal 5 cm atau bisa dengan papan-papan bekas papan cor. Kita coba, nanti kita akan buat vas bunga atau pot, tetapi ala anak kelas 1. Pada saat anak kelas 1 dan kelas 2 sedang mulai mengembangkan kreativitas berpikirnya, kita mulai dengan yang amat sederhana. Jadi potongan triplek ini, mohon maaf, ini sudah saya buat. Artinya kita buat persegi yang mudah bisa dipahami oleh anak. Kemudian kita bor. Kalau tidak kita bor, bisa menggunakan paku dan palu kecil yang seperti ini. Jadi setelah kita lingkari, kemudian diatur jaraknya, ini lebih kurang 1 cm. Kemudian kita paku dulu, ya, kita paku terlebih dahulu. Tapi maaf, untuk ini kemarin kita bor. Setelah ini kita bor atau kita lubangi, maka kita menggunakan bahan bekas yang lain. Ini bekas tusuk sate. Nah, habis lebaran haji kemarin, bekas-bekas kayak gini kan banyak sekali. Ini kita manfaatkan, kita gunakan untuk hastakarya. Tusuk-tusuk sate ini kita masukkan ke lubang-lubang yang sudah ada seperti ini, secara menyeluruh. Kesemuanya keliling. Ini bisa dibuat bervariasi, tidak harus lingkaran. Untuk yang kelas 2 mungkin bisa dengan bentuk bunga waru atau bentuk love, bentuk bintang, bentuk kotak, persegi panjang, segi 5 atau segi 6 atau sesuka hati.
bentuk apa yang menurut teman-teman dan anak-anak baik atau indah. Tapi untuk pagi hari ini kita buat bentuk lingkaran. Usahakan tingginya nanti sama ya, diusahakan tingginya sama agar kelihatan lebih indah. Ini masih bekas tusuk sate kemarin, kita balik saja, nanti kita potong akhir. Oke, ini terlalu pendek, enggak apa-apa, nanti dipotong pada akhir dengan menggunakan gunting seperti ini. Tali plastik yang pertama, tali plastik yang seperti ini kita kecilkan dengan kita pecah ya, seperti ini, menjadi kecil-kecil. Semakin kecil bentuk anyaman nanti akan semakin rapi. Kita pecah dulu ya, gitu cara memecahnya. Saya pikir, saya yakin saudara-saudaraku sudah paham, sudah mengerti kalau hanya sekedar memecah tali ini. Jadi kita tidak perlu bahan mahal untuk belajar. Nanti kalau sudah bisa baru digunakan bahan-bahan yang mahal. Ini cukup kita cari bahan-bahan bekas saja. Insya Allah sudah nanti akan menjadi produk. Baik dan buruknya kita berkarya sebenarnya terletak pada kerajinan kita, sering membuat, sering berlatih, insya Allah akan menghasilkan karya atau produk yang semakin baik. Tapi kalau hanya sekali langsung baik, tentu saja sulit atau bahkan tidak mungkin. Sehingga ini dibutuhkan rajin, namanya kerajinan. Yang harus rajin berlatih, rajin cara mengerjakan, dan berkreativitas atau kreativitas kita. Itu yang akan menentukan baik buruknya produk kita. Langsung sama cara menganyamnya, hanya ambil satu tinggal satu ini, atau yang lancip ini yang sebagai ukuran, kita taruh di atas ya, di atas ini kan posisi di atas untuk anyaman ini di bawah hanya seperti ini saja ya, ambil satu tinggal satu, hanya dua pola. Kita buat yang paling sederhana dulu, nanti kita bisa buat vas bunga dengan berbagai bentuk yang tentu saja sesuai kreativitas kita ya. Ambil satu tinggal satu dan seterusnya. Nah ini kalau pas, karena jumlahnya tidak ganjil, maka ini perhatikan, kalau ambil satu tinggal satu, nanti ini akhirnya akan kembali ke anyaman semula. Ini yang harus dihindarkan. Dengan dua cara untuk menghindarkan hal ini. Cara pertama, kita buat anyam rejeng ke satu sisi. Cara yang kedua, saat menganyam kita langsung menggunakan dua
tali. Jadi menganyam 2 tali sekalian keliling. Kita buat dengan anyaman melangkah 2. Nah, ini bukan 1 terakhir, tapi yang terakhir kita mengambil langkah 2. 2 1 2 kita langkah. Nah, masuk. Nanti akan menjadi pola tersendiri. Begitu terus kita buktikan atau kita coba nanti akan seperti apa. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk memulai. Kita ingat pelajaran nembang pucung kelas 4, Bapak pucung. Nah itu ya, tetapi dengan syair yang berbeda. Hopo ono. Ya itu ya. Perhatikan ini sampai yang kedua tadi. Ini dengan cara melangkah 2 lagi. Nah, bisa bener tanpa luput. Asik kan kita berkarya sambil menyanyi, sambil nembang uro-uro. Yen wedi luputnya beneritan bisa panggih. Luput bener utawa kabeh iku wis pinesti jodoh nira. Oke, sampai pada awal tadi, sehingga ini harus melangkah 2 lagi. Nah gitu ya. Itu. Jadi kita berlatih menganyam sambil latih nembang, hatinya senang, produknya pun insya Allah akan menggembirakan bagi kita semuanya ya. Bapak Ibu, saudaraku, sahabat kreatif yang saya sayangi, saya banggakan. Hanya dengan kita bermain kayak begini, insya Allah anak-anak kita nanti berkembang menjadi generasi penerus kita yang kreatif, bukan pasif. Dan kita sebagai orang tua, sebagai guru akan dikenang. Anak-anak kita ya, akan dikenang nanti. Ya, udah sampai kan ini lingkaran lagi oleh anak-anak kita, baik siswa kita maupun anak kandung kita, sebagai orang tua yang luar biasa, orang tua yang pintar dan seterusnya. Sehingga jangan sampai anak-anak kita menanyakan sesuatu atau kita pasif, kita tidak berkreasi, sehingga anak-anak kita juga menjadi anak yang pasif. 1 habis, kita ambil yang berikutnya. Pada yang seperti ini bisa langsung ditumpuk cara menyambungnya. Bisa dengan cara ini dilem, dipotong, dilem di dalam, jangan di luar, ngelemnya di sini. Tapi karena saya tidak bawa lem, ya sudah kita tumpuk saja. Yang penting sahabat kreatif semua nanti bisa melakukannya. Masukkan sedikit, langsung dianyam kembali, numpuk begitu supaya tidak kelihatan sambungan. Di sini pun dibutuhkan kreativitas kita di dalam berkreasi. Sampai pada akhir melangkah kedua lagi, ambil kedua. Nah, kalau mau membuat bentuk yang lain, misalnya sudah setinggi ini kita mau membuat bangkean atau bentuk
biola. Caranya kita nganyamnya ditarik kenceng sehingga nanti jeruji-jeruji ini akan mengecil. Begitu. Kalau sudah mengecil, nanti mau membesarkan lagi gampang. Atas tinggal ngasih dengan benda yang bulat sesuai selera, didesak dari atas. Nanti kita anyam terus, anyamannya hanya sama sehingga bawah besar, tengah kecil, dhuwur lebar atau agak tinggi, atau mau dibentuk kayak botol, atas diperkecil lagi, bisa saja. Semuanya tergantung Bapak Ibu dalam berkarya atau kreativitasnya dalam membentuk suatu karya. Tapi untuk kali ini saya hanya sampaikan bentuk-bentuk yang sederhana. Yang terpenting sahabat kreatif semuanya bisa mengerjakan dan menjadi sebuah karya yang membanggakan. Sudah sampai akhir, lompat 2 lagi. Oke, agak kita percepat biar videonya tidak terlalu panjang. Saya khawatir nanti teman-teman atau sahabat-sahabat kreatif semuanya jenuh. Ya, jika tidak jenuh, sambil menganyam, kita nembang, kita nyanyi, sambil memperdalam tembang mocopat, akan menghasilkan sesuatu yang double. Jadi kita belajar nganyam, belajar nembang, pekerjaan terselesaikan. Ini yang kita harapkan. Oke, kita berkarya sambil nembang. Lamun siro, ya, udah lompat 2 ya. Hangga guru kaki. Suara saya tidak bagus karena bukan penyanyi, bukan ahli nembang, tapi ini hanya uro-uro, rengeng-rengeng, untuk memecah kesunyian dan memecah kebuntuan, ya, biar tidak jenuh. Hamilio manungso kang nyoto. Nah, udah habis kan ini ya, seperti tadi habis. Kita ambil lagi. Nah, caranya sama, masukkan sedikit saja biar di dalam, langsungkan. Nah, gitu. Terus jangan sampai ketinggalan. Hingkang becik martabate. Yang muntir tinggal dibalik. Langsungkan kembali. Sarta kang roheng hukum hangibadah lan kang ngirangi. Tidak sadar sudah sampai putaran akhir. Nah, lompatkan 2. Nih, lompatan kedua, langsung lompat 2. Nah, gitu. Terus syukur oleh wong topo. Nah, gitu nggih. Enak loh. Nah, ini ya, udah.
Ini berapa ini tadi? 1 2 3 4 5 6. Coba kita hitung 1 2. Oh, dari yang tinggi ya. Coba kita ini jumlahnya berapa tadi, saya lupa. 1 2 3 4. Mungkin melompat 2. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, ini melompat 2 ya, betul ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh, ini lompatnya 22 semua. Oke, nanti kita hitung di akhir saja. Ini udah sampai di ya. Ya. Lompat 2 lagi. Oke. Nah. Pak, kok videonya panjang, Pak? Enggak apa-apa. Kalau ini dirasa sudah bisa, ya udah kita potong saja. Gitu ya, kita potong. Kita habiskan. Nah, di sini bentuk akan menentukan kita kreatifnya ya. Sekali lagi sobat kreatif ya. Nah, produknya nanti akan menjadi seperti ini ya. Kita coba, kalau ini bisa dibuat lebih panjang, bisa juga cukup. Kalau memang sudah dianggap cukup, ya sudah, kita potong saja. Nah, gitu. Itu kita hanya sebagai sampling aja, nanti sahabat-sahabat semuanya bisa buat sesuai seleranya. Terus nanti bagaimana cara menutupnya ya, ntar dulu, ini harus saya potong dulu tuh ya. Ini kita patahkan dulu. Tadi sampai di mana rengeng-rengenge? Syukur oleh wong topo sarta wusamu syukur. Nah, untuk yang paling akhir pakai yang kecil, lebih kecil. Ini perhatikan, masukkan ke sini ya, nganyam gitu ya, diikatkan ke sana. Nah, dijahit saudaraku. Nah, gitu ya, dilompatkan satu-satu biar terjadi jahitan, tidak mudah lepas. Ini tadi sini ke sana satu, masukkan ke sini ya. Jadi modelnya dijahit begitu saudaraku. Nah, biar tidak lepas. Oke, untuk sekarang saya lompatkan saja ya, biar cepat. Tapi intinya paham bahwa ini dijahit seperti ini. Nah, oke, naik ke sini. Nah, ini langsung kami lompatkan biar tidak terlalu lama videonya. Mestinya kan gini, masuknya sekarang sini. Aduh, Pak Guru curang nih, melompat. Enggak curang. Yang penting teman-teman paham saja. Kalau indahnya tentu indah yang rutin, naiknya diambil satu-satu, bukan melompat begini. Tapi ini yang saya sampaikan adalah teknik saja. Yang terpenting sahabat kreatif semua ngerti
Itu ya. Nah, ini tadi ujungnya, tutup atasnya. Nah, itu aja, nggak ada yang sulit kok, asal kita mau berpikir yang kreatif, jernih berpikir. Wow, ini melompat ke bawah. Anak-anak kita akan senang belajar dengan senang, insya Allah menghasilkan sesuatu yang lebih menggembirakan. Begitu saudaraku, sahabat kreatif semuanya ya. Kita anggap selesai ya. Kalau sudah seperti ini tidak mudah bubrah atau tidak mudah terlepas lah. Tadi yang saya bilang akan terbentuk pola baru menjadi semacam tanaman, anyaman rejeng ya. Ini yang lompat dua-dua akan berjalan searah. Nah, nanti ini bisa ditaruh di depan, kalau pot akan menjadi pola yang indah. Kalau sudah saudaraku, sahabat kreatif semuanya, ini lebih kuat lagi dikasih lem bakar ya. Dikasih lem bakar nanti akan lebih kuat. Tapi kalaupun tidak seperti ini, sudah cukup untuk menutup anyaman terakhir dengan dijahit memakai benda atau apa, anyaman, bahan anyaman iratan yang sama tetapi ukurannya yang lebih kecil. Oke, demikian yang saya sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu nanti pada episode yang lain atau karya yang lain. Kreatif membuat, belajar menembang, belajar mau cepat sambil rengeng-rengeng gitu ya. Hati kita senang, produk berhasil dengan baik, anak senang, kita jadi kebanggaan orang. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.